Kita masih bersama dengan Humerus Khetri, bersama Pak Mahdi dan Lila. Dan sekarang kita akan tanya nih, kenapa sih short hair gitu? Apa sih yang menarik dari short hair? Karena rata-rata semua orang itu tertariknya dengan long hair tuh Pak. Persia gitu, cantik, gitu bulunya panjang. Kalau dilihat mungkin enak ya, tapi prosesnya untuk mendapatkan itu usaha keras dan waktu dan tenaga pasti. Begitu pula dengan short hair sepertinya ya Pak. Kita pengen tahu nih, apa sih yang membuat Pak Mahdi dan Lila tertarik dengan short hair? Apalah ya yang tertarik dengan short hair kamu? Short hair itu lebih manja, lebih dia lebih ingin tahu sama ownernya, dia ingin selalu di samping ownernya. Kalau Persia itu kan Persia atau Exotic, dia tuh lebih mandiri ya, lebih sendiri, dia pokoknya nggak mau diganggu gitu kan, hidupnya masing-masing. Tapi kalau short hair itu dia akan cari ownernya, dia punya karakter itu benar-benar karakternya apa ya, lembut, manja, dia ingin mencari perhatian seperti itu. Terus yang pastinya short hair itu mudah, itu aja sih. Lebih simpel ya Pak. Untuk beberapa perawatan ya mungkin seperti yang tadi Pak Mahdi udah jelasin di video kita sebelumnya. Kalau short hair mungkin menyisirnya tidak seperti Persia ya Pak, yang masih 3 kali sehari. Atau groomingnya lebih, kalau short hair mungkin lebih simpel waktunya, lebih pendek gitu. Tapi tetap pakai perawatan yang terbaik. Teman-teman cat lovers, jadi Humerus Khetri itu sekarang udah punya lumayan banyak ras untuk short hair. Ada Abyss ya Pak, ada Cornish Rex, ada Devon Rex, ada Oriental short hair, ada European Burmese juga. Terus ada apa lagi tuh Pak? Ada Bengal. Ada Bengal. Nah, lalu Exo masih ada, Exo. Exo masih ada. Pertama kali short hair yang dimiliki oleh Humerus apa Pak? Pertama short hair yang pertama kali. Abyssinian. Iya. Yang sudah ada di rumahnya Humerus ya Abyssinian pertama kali. Tapi yang sudah dibayar duluan, kucingnya 1 tahun setengah kemudian, Cornish Rex. Oh, sebenarnya Cornish Rex duluan ya. Betul. Tapi yang duluan hadir di rumahnya Humerus itu Abyss. Itu ini nggak sih Pak, karakternya berbeda-beda nggak sih dari kucing-kucing ini dengan berbeda rasnya mereka itu, apa sih yang paling membedakan antara ras satu dengan yang lainnya gitu? Kalau Abyssinian itu dia tidak bisa kita taklukkan, tapi dia bisa menjadi teman terdekat kita. Kalau Abyssinian itu dia mau-maunya sendiri, dia akan mencintai ownernya itu apabila kita bisa mencari perhatian kepada dia. Contoh misalnya saya ada Abyssinian Senegal ya. Senegal itu kalau aku belum pulang itu ditungguin di depan pintu sama dia. Oh gitu? Iya. Jadi mau jam 2 malam, mau jam 3 malam kita pulang ke rumah, itu pasti ditungguin di depan pintu sama dia. Begitu kita datang, kita mandi, apa segala semua, itu ditungguin di depan kamar mandi, ditungguin, kita ganti baju, ditungguin. Gitu. Lebih manja ya, lebih ingin selalu dekat dengan ownernya. Betul, like dog. Kalau Abyssinian itu like dog, dan dia clever. Dia tuh pinter banget. Apa yang kita lakukan dia akan ikutin. Itu Abyssinian. Karakternya. Perawatannya mudah banget. Over cost-nya itu di makanan ya, kalau Abyssinian. Karena Abyssinian itu dia kalau sudah kenal sama daging, dia nggak akan kenal sama dry food. Oh begitu. Dia nggak mau di mix gitu ya? Dirubah-rubah cara dia makan. Kalau saya karena untuk show jadi malas di mix ya. Gitu. Begitu jadi kalau dia udah
kasih dry food udah nggak mau dia. Nah ini seperti ini nih. Oh. Ini ada nih Abyssinian di samping aku nih satu. Ini kalau Nah, aku itu teman-teman, itu Abyssinian namanya ya. ini Abyssinian. Ini kalau udah sama aku begini, dia begini nih bisa 2 jam 3 jam. Begini aja dia. Gitu. Gitu. Begitu aja. Jadi ketika kita makan tuh ya udah dia di sini kita udah nongkrong aja 1 jam 2 jam seperti itu. Tapi giliran kita perintahin dia nggak mau seperti itu. Iya iya iya. Itu Seru itu Abyssinian. seru Pak. Lalu menariknya di Abyssinian apa ya? Ketika melahirkan Mbak. Ketika melahirkan kita nggak boleh handle dia, kita nggak boleh megang anaknya, kita nggak boleh, pokoknya ngedeket ke anaknya itu nggak boleh, protektif banget dia. Oh gitu. Tiba-tiba berubah jadi agak agresif jadinya ya kalau didekatin gitu ya Pak? Iya agak agresif, tapi ketika kita mau megang anaknya, yang boleh diperhatikan cuma dia aja, si ibu aja. Oh gitu. Oh gitu. Jadi apa ya, cemburunya tinggi ya, cemburunya tinggi Abyssinian. Lalu yang menarik lagi setelah Abyssinian kita Cornish Rex. Cornish Rex itu pertama kali tertarik apanya Pak? Pertama kali apa? Wavy coat-nya atau dari telinganya? Kalau Cornish Rex itu pertama kali saya tertarik karena belum ada di Indonesia. Iya. Jadinya spesial gitu ya? Iya, spesial. Lalu saya lihat antara kan Indonesia itu punya Devon Rex, sudah ada Devon Rex, walaupun jumlahnya sampai hari ini itu nggak lebih dari 25 ekor. Iya, nggak banyak. Nah, yang menariknya Cornish Rex itu waktu saya lihat dia punya bulunya itu nggak seperti Devon Rex. Seperti itu awalnya. Kalau Devon Rex kan kayak kucing apa Kak? Ini kena skabies. Iya benar. Seperti kucing bekas kena jamur lah, kayak seperti itu. Kayak nggak habis bangun, nggak sisiran gitu ya? Nggak ada bulunya. Nggak ada bulunya. Bulunya agak tipis gitu ya? Jadi ada sebagian tuh ada bulunya, sebagian lagi botak. Seperti itu. Nah kalau Cornish aku lihat, wah ini kok lebih teratur gitu bulunya kan? Iya lebih rapi. Kayaknya kita pelajarin kurang lebih 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun lah kita pelajarin. 2 tahun, akhirnya kita dapat lagi kucingnya. Oh ternyata Cornish Rex ini dia punya karakternya itu. Oh kita orang kedua Mbak Tuti punya Cornish Rex di Indonesia. Walaupun kalau Inden duluan kita gitu kan. Begitu pas datang saya ngelihat Cornish Rex, kok nggak seperti yang saya bilang, nggak seperti yang saya duga gitu kan, karakternya kaget juga kan. Kok karakternya agak sedikit agresif gitu. Hampir kita mau cancel Mbak. Hampir kita mau cancel. Ternyata penyesuaiannya mungkin ya dengan tempat baru. Mungkin bisa seperti itu. Lalu breeder kita katakan begini, tidak ada Cornish Rex yang karakternya jelek, digituin. Kecuali satu, kalau seandainya Cornish Rex ini dia tidak pernah dipegang sama sekali. Gitu. Ini memang Cornish Rex ini butuh teman. Dia butuh lebih daripada Abyssinian. Kamu punya Abyssinian, bagaimana dia punya karakter manjanya, Cornish Rex ini lebih manja daripada Abyssinian. Nah ini lagi hamil nih Mbak. Ini yang Wanchogren. Wanchogren. Iya. Nah ini karakternya dia. Karakternya ini manjanya minta ampun. Kis. Dia kalau dia lagi nyaman gitu, disuruh ciumin, kita dijilatin ke anjing. Gitu. Iya. Kis. Gitu. Ini. Lucu banget ya. Lucu banget. Ini yang Wanchogren. Gitu. Nah, ini kayak anjing Mbak. Jadi dia tuh pengennya
ngejilatin kita tuh bener-bener dijilatin, diciumin, Hah. terus seperti itu. Nah, ternyata begitu ya, memang dia kan tidurnya sama kita. Terus kalau makan, kita makan, dia kita kasih makan di bawah, gitu. Jangan di atas meja, karena takutnya kan kebiasaan dipikir kalau di atas meja apapun yang ada di atas meja makanan dia juga, seperti itu. Iya, betul. Nah, yang terjadi adalah dikasih tahu bahwa karakternya ini bagus banget gitu. Makanya ya udah kita coba, dan alhamdulillah ternyata memang fantastik karakternya. Karakternya itu sangat luar biasa. Iya. Dan ini nggak perlu di blower, lebih hemat listrik. Lebih hemat listrik dan tenaga. Nah, mandi ini juga lebih hemat, 2 bulan sekali. Oh iya. Iya, mandiinnya, sampo-nya, di-grease-nya dikit, paling ya berapa tetes lah di grease-nya, lalu sampo-nya juga dikit, jadi hemat biaya kalau karena kalau di konveksi kita butuh minyak, Mbak, supaya untuk seperti itu. Dia kayaknya lebih nyaman dekat dengan ownernya. Betul. Ada beberapa karakter kucing mungkin beda dengan bengal ya, Pak? Beda dengan bengal. Lalu ini dia, Mbak, kalau mau lahiran itu lebih nyaman dia kita tungguin. Beda sama Edi. Jadi kalau dia ini kita tungguin, walaupun kita nggak bantu dia, jadi kita liatin aja, dia akan lebih nyaman. Seperti itu. Karena dia dekat ya, dekat dengan manusianya ini, dengan ownernya. Betul. Kalau kucingnya itu merasa nggak nyaman kan dia pasti nggak suka ya kalau kucing lahiran itu ditemani begitu. Betul. Lalu kita setelah ini kita ada Devon ya. Devon juga ada. Setelah kucing ketiga kita Oriental. Oriental, Mbak. Yang pernah dulu. Jadi ras yang ketiga yang dimiliki oleh Humerus adalah Oriental. Oriental, betul. Nah, Oriental kita yang pernah jadi ikon Borneo juga kan? Di Central Park. Di Central Park. Ya, oh iya betul Pak. Nah itu Oriental itu yang pertama kali kita notice itu pasti bodinya ya Pak. Langsing itu ibarat model gitu ya, ibarat model tinggi, langsing gitu. Betul. Nah itu kebetulan dia punya paman sama dia punya sepupu itu juara dunia. Oh, bloodline-nya bagus banget itu, Pak. Bloodline-nya bagus banget. Itu ya. Nah, kalau Oriental nih bedanya apa lagi nih, Pak? Kalau Oriental? Oriental dia hampir sama kayak Abyssinian. Dia hampir sama kayak Abyssinian, namun karakternya dia lebih cenderung ke Cornish Rex. Gitu. Dia bisa ditaklukkan, tapi dia seperti di Cornish Rex. Kalau Cornish Rex kan dia kita ciumin, ciumin. Dia moody, kalau dikatakan moody ya, mut-mutan ya. Orang itu mut-mutan. Nah, Oriental gampang, dia punya penanganan, makannya juga mudah. Yang penting Oriental itu jangan sampai kekurangan minum, Mbak. Karena dia mudah dehidrasi. Oriental. Mudah dehidrasi ya. Udah punya kitten juga nggak, Pak? Udah punya anak juga? Ekor baru. Wow. Mau lihat anaknya, Mbak. Berarti Bapak keluar budget ekstra dong ya daripada si ibu ngomel. Katanya istri sih enak aja sih, katanya istri. Ya alhamdulillah katanya. Alhamdulillah beli baru. Harus terganti gitu. Nah ini anakan Oriental kita. Aduh. Masya Allah. Kita ada 2 putih, Mbak. Ini 2 anak kembar. Iya. Dua kembar tapi masing-masing jantan betina. Male female. Wah, iya, jadi yang putih 1 male, yang hitam putih 1 male, yang satu lagi
female seperti itu. Mungkin taruh di sini kali. Kita keluarin deh. Gitu. Enggak jatuh. Kamu pegangin deh nih. Ini anaknya Lila. Itu usia berapa, Pak? Itu usia berapa minggu? 3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu. Wah. Lahir tanggal berapa sih kemarin tuh? Ada di handphone. Oke, 3 minggu lah masih. Gitu. Ini. Aduh, lucu. Samping. Ini juga baru melek tuh matanya. Baru melek. Iya, bener. Masih ramping-ramping. Nah, itu teman-teman cat lovers, ini video yang sangat berharga ya. Jadi nggak setiap hari kita bisa melihat baby-babynya yang lucu ini, apalagi ini oriental short hair yang teman saya pernah cerita untuk breeding jenis ini juga nggak gampang ya. Bener nggak sih Pak, untuk breeding jenis oriental ini nggak gampang dibanding short hair yang lain? Mbak Tuti juga mungkin ya, ini kan channel edukasi ya. Kata kucing ini kan edukasi, sahabat cat lovers. Ada beberapa jenis memang yang kita miliki ini ternyata dia punya permasalahan di golongan darah. Itu pertama yang kita mesti tahu tuh golongan darah di British short hair. Dari dulu kan orang berbicara tentang British short hair, golongan darah A, B dengan AB. Ternyata di kucing yang saya miliki saat ini itu semuanya bermasalah di golongan darah semua. Pertama Abyssinian, dia ada golongan darah A dan B dan juga AB. Lalu di Cornish Rex juga ada seperti itu, di Devon Rex juga ada seperti itu, di Eropan Burmese juga ada seperti itu. Jadi ada A dan B, dan di Oriental juga ada A dan B, ada juga AB. Nah, permasalahannya adalah ketika kita ingin ngebreed dia, dulu waktu saya pertama kali ngebreed, kok mati nih anak gitu kan? Kok mati 2 minggu, 3 minggu mati, nanti maksimal 1 bulan mati anakannya gitu kan? Akhirnya saya tes darah. Tes darah ternyata ada indukan yang kita punya, itu ternyata golongan darahnya B. Begitu golongan darah B, si anak itu, si bapak itu A, dia kan kemungkinan anaknya itu kan AB. Nah, begitu disusui sama si indukan yang golongan darah B, otomatis dia nggak akan bisa ketemu, dan itu menjadi racun. Seperti itu. Nah, itu ilmu baru nih teman-teman cat lovers. Nah, ini Cornish Rex yang kita punya. Wah, ini kitten-kittennya nih, Cornish Rex. Ini baru 1 bulan 16 hari. 1 bulan 16 hari. Iya, hari ini tanggal 16 kan ya? Berarti ini setiap hari terpantau lah ya Pak ya? Terpantau, betul. Hari harus dicek, dilihat berat badannya. Ini Cornish Rex yang kita punya nih Mbak. Yang 2 lagi tidur. Oh, ada 5. Ini Devon. Ini Devon Rex. Oh, itu Devon. Iya. Wow, untuk short hair sudah lengkap banget ini Humerus Catri ya. Sudah lengkap banget. Iya. Dan kalau saya pernah cerita dengan beberapa teman breeder yang mereka concern ke short hair, beberapa ada yang sempet yang, aduh, mati lagi gitu. Aduh, mati lagi. Beberapa lahiran tuh nggak pernah berhasil gitu. Setelah beberapa kali, 2-3 kali, liter yang keempat atau yang kelima baru mereka berhasil. Sempat gitu juga nggak sih, Pak? Kita cuma sekali yang gagal, itu cuma sekali. Waktu di Oriental kayak. Kita di Oriental ada gagal sekali, begitu pas lahiran kok mati, dapat 2 bulan, ya, 1 bulan ya. 1 bulan tuh mati padahal anak gede-gede Mbak. Dia udah cakep-cakep lah anak. Udah kelihatan gitu kan, udah kelihatan. Begitu pas kita gagal begitu, teman kita kebetulan yang breeder Cornish ini udah kayak saudara sama kita. Iya. Udah kayak saudara banget, dia bilang,
coba kamu tolong tesin darah deh kucing-kucing kamu semua yang betina-betina, yang dari Oriental, dari Cornish, Abyssinian, Devon, itu kamu cekin. Tapi kalau Cornish yang dari aku tuh aman digituin. Coba deh kamu cekin. Akhirnya aku cekin semua, ternyata memang indukannya itu golongan darahnya B. Gitu. Nah, ketika indukannya golongan darah B, nah akan bermasalah di si anak seperti itu. Ya. Anaknya Jadi misalnya solusinya harus pas ya dengan male-nya, jantannya. Betul. Betul. Jadi gini, aku kan misalnya nih ada jantan sama betina. Si jantan misalnya A, si betina itu B. Kalau A dia nggak ada masalah, atau A sama AB itu nggak ada masalah. Tapi ketika betina itu B, itu akan menjadi masalah. Gitu. Si ibu ini B golongan darah. Nah anaknya itu kan belum B semua. Betul. Kalau anaknya menjadi B, itu aman, dia nyusu dari susu ibunya. Tapi kalau anaknya itu AB, nah itu akan menjadi masalah kepada si anak tidak bisa terima susu ibu itu. Nah ketika tidak bisa susu ibu, otomatis dia akan menjadi racun di dalam tubuh si anak. Nah ketika menjadi racun ya otomatis dia nggak akan bisa bertahan lama lah. Paling lama 1 bulan, 1 bulan setengah. Seperti itu. Dan itu ya butuh energi ekstra untuk kita meneliti lagi apa ya, kita ini lagi mengeksplor lagi nih apa yang mesti dirubah, apa yang mesti diperbaiki lagi. Nah itu dia mulai belajar nangkring di situ Pak. Dia mulai belajar di situ. Nah, Devon Rex juga punya sifat hampir sama Cornish Rex, tapi dia ini kalau dia one man cat, jadi dia akan tahu sama ownernya aja, kalau mau orang lain dia nggak akan mau. Gitu. Jadi ini istri aku gitu nggak pernah megang dia, terus mau megang itu nggak mau. Dia one man. Kalau udah bermain itu one man dog, kalau dia one man cat. Dia akan one man cat. Ini kan Devon Rex ini yang kita julukin dengan kucing alien. Iya. Kucing alien, dia tuh ingin tahu, dia kepo, dia itu pengen selalu ada sama manusia. Ini kalau mandi aja, kalau kita masuk ke kamar mandi dia ikut. Oh gitu. Iya, dia ikut mandi sama kita. Gitu. Dia cuek banget ini. Devon Rex. Senang banget ya lihat kitten-kitten ini, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya Pak. Amin, insya Allah. Dan dari beberapa ras yang tadi kita bahas, itu Cornish Rex, Devon Rex, Oriental Shorthair, European Burmese, Abyss, mana nih Pak yang paling favorit? Yang paling favorit mana nih? Semuanya punya karakter masing-masing. Iya. Susah ya. Kayak disuruh milih, Bapak milih Lila atau milih si kakak gitu ya? Susah. Iya. Milih Lila atau milih si adek itu susah banget. Terus jadi kayak dia mandangin dari depan berdua gitu kan, nggak bisa milih. Jadi gini, ada kalau European Burmese yang kita punya itu cuek dia, hampir sama lah dengan karakternya dengan Exo ya. Dia dengan dirinya sendiri sibuk dengan mainannya, apalagi kabel handphone, itu akan dihancurin semua. Jadi kalau misalnya saya malam gitu suntuk, ya apabila suntuk itu kita ajak ngomong, dan dia kayak ngedengerin di depan kita itu kayak lagi dengerin curhatan kita. Gitu. Itu kayak tadi saya perhatiin tuh Pak di samping Lila tadi yang red and white tadi, itu kan tadi Bapak ngobrol tuh dia diem, duduk rapi ngeliatin. Itu dia nungguin ngeliatin. Iya. Dia mau tahu aja dia. Gitu. Nah, si Cornish Rex kalau saya lagi suntuk, lagi benar-benar jenuh banget, dia datang tuh diciumin gitu. Sampai kadang-kadang nangis gitu kan. Saya nangis. Ya mohon maaf,
aku berpikir gini Mbak, kalau saya nggak ada umur, kira-kira kamu bagaimana? Kayak gitu. Gitu Sampai gitu ya Pak. Kayaknya dia tahu apa yang dipikirin gitu. Iya, Mereka tuh kan makhluk Allah yang memang diciptakan, semua makhluk sebenarnya ya Pak. Semua makhluk bisa berkomunikasi, cuma kita nggak tahu aja mereka ngomong apa. Dari betul, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua. Banyak betul, kucing, banyak yang mendoakan ya Pak. betul. Kalau bengal aku baru Mbak. Heeh. Bengal itu tahun 2020 ya. Iya, tahun-tahun ini. Januari 2020, aku tuh paling takut sama bengal, karena sudah dicekokin beberapa orang itu bengal tuh agresif lah, bengal itu Iya. wild lah. Iya. Bengal itu nggak bisa pokoknya nggak bisa lah untuk diajak main. Bengal itu udah macam-macam lah. Jadi kita udah panik dulu kalau kita dengar bengal. Ternyata bengal yang kita punya itu bondingnya minta ampun ya kayak. Gitu. Bahkan tidur melila, di selimut. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini lucu. Aduh, asik banget. Kalau tidur dia mau jalan-jalan itu dia pelan, kayak nggak mau. Oh gitu. Oh gitu. Kadang kalau pagi suka bangunin nggak Lila? Kalau pagi suka bangunin duluan nggak? Oh enggak. Di sini yang suka bangun. Yang suka ngejilatin muka. Ya. Mau jam 4 itu lagi mau subuh, itu ngejilatin muka. Kalau kita nggak bangun, kuping kita. Begitu. Kalau saya suka pesen tuh Pak, sama saya di kamar saya kan ada Persia. Saya suka pesen-pesen kalau misalnya saya takut, misalnya saya kemalaman tidurnya gitu, saya pasti pesen, bangunin ya jam 4:30 gitu kan, atau jam 4 pagi. Itu benar dibangunin. Di samping kasur itu di buk-buk-buk gitu. Beneran bangun Pak. Jadi saya percaya memang komunikasi dengan hewan itu ya memang betul. Ada, mereka mengerti apa yang kita omongkan gitu. Betul. Artinya memang mereka ini anugerah yang luar biasa gitu. Aku lepas aja semua. Cuman kalau yang kecil-kecil gitu masih di short pen ya, kayak di tempat karena kan takut juga udara sekarang lagi jelek. Betul. Mungkin itu satu lagi poin plusnya kalau short hair ya Pak. Kalau dilepas pun bulunya tuh nggak akan kemana-mana gitu ya. Nggak kemana-mana, betul.